Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Baik-baik kah? Nah, untuk kalian di sini, untuk temanya adalah siapa orang yang akan datang sama kamu di tahun 2022 ya. Jadi ini untuk tahun depan, bukan sekarang. Orang yang datang di 2022 dengan ciri spesifiknya bagaimana? Dan bagaimana kalian pilih file 1, file 2, file 3. Kartu ini, atau kartu ini. 1, 2, 3, aku kasih waktu dari sekarang. Oke, sudah selesai. Kalau misalnya belum selesai, kalian bisa pause aja videonya. Kemudian aku akan langsung masuk ke pembacaan. Bye-bye. Hai semuanya, untuk kamu yang pilih file 1, kartu ini, kita akan sama-sama konsentrasi bagaimanakah untuk orang yang akan datang sama kamu di tahun 2022 dan kemungkinan akan dekat sama kamu ya. Jadi kita ngomong orang baru di sini atau orang lama tergantung dari kartunya. Gitu. Oke, kita punya Knight of Cups. Ada kartu Justice, Eight of Swords, Four of Pentacles, Seven Cups, The Lovers. Oke, wow, ini kartunya lumayan dalam ya teman-teman kalau aku lihat. Untuk kamu yang pilih file nomor 1, di sini bisa aku lihat apakah ini orang lama atau orang baru. Ayo ya, jawabannya adalah orang lama. Kenapa begitu? Karena aku lihat dari spesifik ya, dari spesifik untuk kartunya di sini ada 9 Pentacles dan juga ada ada Justice ya. Di sini adalah orang lama yang kamu pernah punya masalah menggantung, atau orang yang memang kayak nggak bisa ngelupain kamu, orang yang aku lihatnya juga udah lama mikirin kamu, kalian dalam hubungan yang babak belur ya. Mungkin juga orang ini sudah terikat dengan perkawinan ya. Yang kamu tahu sudah terikat dengan perkawinan dan dia akan datang sama kamu di sini. Di tahun 2022 dia akan kembali datang. Alasan dia tidak bisa untuk melupakan kamu adalah selama ini dia begitu punya sifat posesif sebetulnya sama kamu. Dia begitu nggak mau kehilangan kamu, tapi masih belum realisasi di tahun lalu. Ya, di tahun ini ya, di tahun 2021. Nah, dari 2022 orang ini masih mengumpulkan keberanian dan juga pikirannya masih stay sama kamu. Nggak bisa lepas. Entah ada angin apa. Jika kita kulik lebih luar secara dimensional, ada kartu Seven Keys, ada kartu The Lovers. Orang ini pernah punya janji sama kamu dan akan ditepati sama dia gitu. Jadi jika aku bilang juga orang ini memang udah kayak naksir banget sama kamu, cinta banget sama kamu. Kamu mungkin sudah menjauh dari orang ini, kamu udah bosen, kamu juga udah melalang buana atau kamu sendiri. Tapi di tahun 2022 ini ada namanya kembali atau ada namanya reunion. Jadi aku bisa bilang bahwa jika kamu masih ketemu dengan orang ini di 2022, energi kalian itu dia tarik ya. Jadi energi kalian dia tarik dan memang kalian diperuntukkan untuk dia. Kalian nggak bisa ngapa-ngapain lagi kayak gitu. Kita akan cek dari Nine of Wands-nya ada apa di sini. Ada Knave of Wands, ada Page of Wands ya kalau di kartu tradisional, ada Page of Pentacles,
ada kartu The Tower. Kita lihat lebih dalam lagi. Six of Cups, Pentacles, Six of Coin menurut saya. Queen of Wands, dan juga Two of Kellies. Wow, ini nyambung banget ya. Ini afirmasi dari kartu yang di atas, teman-teman. Jadi aku lihat lagi ke dalam alam bawah sadarnya. Bisa dibilang untuk orang ini, pada dulunya dia itu memang nggak bisa menunjukkan sesuatu sama kamu secara real, ya, secara nyata. Dalam hati kecilnya, effortnya walaupun sedikit, tapi pasti. Pelan-pelan, tapi pasti. Keinginan dia itu untuk pelan-pelan namanya menyelesaikan atau mendapatkan sesuatu yang dia mau, yakni kamu, itu dengan cara yang pelan, nggak cara yang gerasa-gerusu. Gitu. Dia menunggu momentum yang tepat. Momentumnya apa sih? Di sini dia sudah bisa berdikari sama dirinya sendiri. Kemudian dari sisi finansial dia udah agak mendingan, ya, udah agak mendingan aku lihatnya nanti dari 2022. Jadinya dia lebih mandiri dan dia sudah tahu nggak bisa dikontrol lagi. Oke? Kemudian di sini ada kartu The Tower dan ada kartu of Pentacles. Kamu tahu nggak? Ketika dia nggak bersama kamu atau dia mungkin ya kalau sudah menikah ya dia juga nggak baik-baik banget sama pasangannya, dan di tahun 2022 ini everything is getting worse. I mean like dia sama sekali kayak waktu itu aku udah dikasih kesempatan dipertemukan dengan kamu, tapi kenapa aku tidak memilih kamu? Dan di sini aku bener-bener katanya menyesal. Ternyata teman sharing yang bisa aku percaya, teman sharing, teman hidup yang bisa support aku tuh cuman kamu. Karena tanpa kamu di sini, aku nggak cukup kuat untuk bisa maju. Ya, kalau kita dalam bicara masalah pasangan ya, persepsi sekarang ini adalah untuk kemajuan bersama. Dan di kemajuan bersama ini aku nggak dapatkan sama yang lama, sama yang dia, ya. Jadi ada rasa kehilangan, ada rasa kayak aku nggak bisa tidur, aku nggak bisa tenang hidupku. Aku selalu memikirkan bahwa memang dulu aku mungkin pernah menghancurkan hati kamu gitu. Sekarang ibaratnya aku boleh deh memohon lagi sama kamu, berikan aku a second chance. Ada kartu 6 Pentacles, dia minta keadilan dari kamu bahwa berilah dia kesempatan, karena aku benar-benar gak bisa tanpa kamu. Semuanya jadi gak lancar. Mungkin dengan secara gak langsung ya, di sini memang ada kayak karma mungkin yang dia sudah jalani di tahun lalu ya, ketika dia sudah memutuskan untuk menyakiti kamu. Di sini dia minta belas kasihan dari kamu. Ya, it's up to you, kamu mau bantu atau enggak ya. Tapi jujur aja orang ini sangat-sangat susah untuk maju tanpa kamu. Dan dia menyadari itu. Makin kesini, makin lama, ternyata yang kupilih ini salah jalannya, kayak gitu. Terus yang kedua di sini ada kartu Seven of Cups dan ada kartu The Lovers ya, yang ku bilang tadi. Daya hayalnya dia itu memang sudah semakin tinggi dan membayangkan kamu tuh tidak cukup. Nggak mau lagi ngebayangin kamu. Aku menginginkan di sini ketika aku cinta, aku langsung menyampaikan. Kenapa? Karena di sini kartu Queen of Wands. Kamu lihat Queen of Wands ini mukanya lesu di sini. Kenapa? Karena dia membuat keputusan mungkin pernah ada yang salah atau tidak komplit. Sekalipun dia sudah tahu apa yang dia mau, tapi yang dimau mungkin nggak ada. Makanya kenapa di sini wajahnya murung, sekalipun dia ratu. Terlalu banyak bertindak, terlalu banyak aksi, tapi tidak memberikan resiko. Kadang-kadang seperti itu ya. Loss-nya di situ. Dia udah nggak bisa kehilangan kamu lagi di sini. Dan dibilang, ya kalau dibilang cinta, ya cinta banget. Di sini ada kartu Two of Kellies atau Two of Cups. Menginginkan adanya union, pertemuan.
belahan jiwanya mana, kayak gitu. Aku melihat di sini banyak sekali juga elemen dari Taurus, Virgo, Capricorn yang paling kuat. Kemudian ada juga Wands ya. Wands itu Aries, Sagittarius, kemudian Leo. Kartu Cups di sini ada Scorpio dan juga ada Pisces atau Cancer. Kemudian di sini ya itu yang kuat. Ada Gemini juga. Dia jadi kayak merasakan secara langsung kehancuran, limitasi, ketidakberdayaan. Itu akibat dia meremehkan kamu mungkin waktu itu. Nah, ini orang-orang yang aku lihatnya memang menyesal di kemudian hari. Kita punya bottom of deck-nya. Di sini ada Ten of Wands. Terlalu banyak beban, terlalu banyak pikiran orang ini, ya. Dia butuh kebahagiaan dan aku melihat di sini sepanjang perjalanannya dia itu sudah banyak berubah ya, sudah banyak berubah. Tinggal aksi dan sikapnya aja. Sudah dituju bahwa orang yang datang ke kamu adalah orang lama. Kalian ini memang jodoh, nggak bisa kemana-mana, gitu ya. Jodoh nggak bisa kemana-mana, jadi orang masa lalu. Dan kalau aku lihat juga dia orangnya kayak lembut sebetulnya, cuman mungkin karena keadaan di sini dia kayak susah untuk bisa ngomong sama kamu karena keterpaksaan untuk tidak bisa memilih. Dan kalau misalnya memilih resikonya berat juga buat dia, kayak gitu ya. Jadi tiba-tiba dia kucuk-kucuk datang di tahun 2002, ya jangan heran kalau kamu masih ada energi. Tapi aku lihat sih kamu energinya sih sudah netral ya. Jadi tergantung dari kamu di sini kalau mau sama orang ini atau enggak, itu tetap kembali ke kamu. Ini kan namanya prediksi, bisa cocok bisa enggak. Di sini ada Verlaine Everlasting. Kalian tahu bahwa angka 9 di sini menandakan adanya satu kecocokan jiwa, perlindungan, dan juga ada mantra. Nah, mantra ini apa sih sebenarnya kalau aku boleh jelaskan? Biasanya mantra ini doa. Jadi orang ini sebenarnya selama pisah dan jauh dari kamu, dia mungkin minta dideketin sama kamu. Dia merasakan apa yang kamu rasakan, walaupun jauh tapi kayaknya kok merilisnya juga susah gitu loh. Aku nggak bisa. Terus dia tuh, aku pengen kayak lupain. Aku pengen kayak udahlah bodo amat lah. Tapi kok di saat-saat malam hari biasanya aku merasakan sesuatu yang nyata gitu loh. Seakan-akan kamu tuh kayak di depan aku. Dan dia menyadari betapa banyak kamu sayang sama dia, bahkan kamu membantu dia, melindungi dia selama ini. Jadi ini sebagai bentuk terima kasih juga ya. Dia gak mau jahat lagi sama kamu. Ada Secret Science. Di sini ada Spirit World, Message, Assistant, Memory. Aku melihatnya orang ini memang dari awal memori tentang kamu segala macam yang apapun pokoknya ya, apapun tentang kamu, segala macam apapun tentang kamu di sini, dia itu kayak menerima pesan, ya, menerima pesan apapun bentuk kontak batin yang kamu kirimkan ke dia, atau dia juga ada kontak batin itu terkirim ke kamu. Kenapa? Karena di sini secara spirit, secara spiritual, secara koneksi, kalian itu memang direstui sama semesta.
hanya tubuhnya aja yang berpisah, kayak gitu. Ada Earth Mother. Kamu tuh sebagian dari soul-nya dia. Kayak jiwa kalian itu kalau disatukan ya memang kayak gembok sama kuncinya. Obatnya dia tuh adalah kamu. Misalnya kalau waktu itu dia pikir dia tuh emosi atau gimana, dia bisa rilis sama kamu. Tiba-tiba dengan ngomong sama kamu kayaknya, oh solusinya ada. Itu sih, dia lebih grounded. Intinya orang ini kalau sama kamu nanti dia akan jadi lebih baik ke depannya. Dan dia yakin dengan kamu dia bisa dituntun menjadi orang yang lebih baik lagi. Ada cleansing di sini ya. Ada cleansing artinya adalah ini water sign ya. Kalian di sini ada energi air sign, earth sign, sama water sign. Intinya hubungan kalian itu banyak lika-liku. Di situ ada healing, ada jauh datang lagi, jauh datang lagi, gitu terus. Kenapa? Karena ini udah sisi natural ya, dari semesta membuat permainannya seperti itu. Ingat ya, game of love. Cinta itu adalah permainan. Datang, pergi, bersama, pisah, datang lagi. Itu bisa. Jika kalian memang dalam satu lingkaran benang merah. Lingkaran benang merah itu apa? Lingkaran jodoh. Kalian di sini bisa kupastikan adalah memiliki sebuah garis jodoh. Kita akan cek lagi ya di sini. Untuk nama-namanya, zodiak tadi aku sudah sebutkan. Sekarang untuk namanya, orang yang berjodoh sama kamu. Ada N, ada S, ada V, ada T, ada R, ada O, ada D, ada I, F, dan Y, W, M, H, U, dan Z. Ini, jadi orang yang memilih pile nomor 1 akan berdealing dengan orang dengan inisial-inisial atau nama panggilan ini, ya, yang udah aku sebutkan. Pesan untuk kalian di sini adalah semua itu kembali lagi sama kalian. Semua itu tergantung lagi. Kira-kira orang ini ke depannya di tahun 2022, apakah kalau kalian sendiri dan memang orang ini niat kembali, ya nggak ada salahnya untuk kasih kesempatan. Tapi jika memang kalian sudah punya pasangan, ya jangan diteruskan, kan gitu. Jadi ini fleksibel ya sifatnya, teman-teman. Tergantung kamu gimana cara menyikapinya. Hidup kan itu tetap kuncinya sama kamu. Jodoh, karir, penghasilan itu dari kamu sendiri. Semakin kamu bekerja keras, ya maka kamu akan dapat yang terbaik. See you and I see you. I love you. Bye-bye. Ya, buat kalian yang memilih pile nomor 2, pile ini, ya, kalian di sini harus konsentrasi. Kira-kira siapakah yang akan datang padamu pada tahun 2022? Ini tahun depan, ya. Kita akan cek di sini. Kita akan buka 6 kartu pertama. Kalian di sini sepertinya di tahun 2022 itu masih banyak PR, ya. Kalian masih susah untuk move on dari orang lama, atau kalian di sini belum benar-benar merasa healing sehingga kalian di sini banyak sekali menutup diri, ya. Ada kartu King of Cups. Wah, ini ada penuh dengan regret, penyesalan, dan lain-lain. Ada kartu Ace of Cups. Baru ada niatan di 2022 untuk mencari pasangan. Karena di sini aku lihatnya kalian masih ingin sendiri, maka tahun 2022 di sini kalian akan masih stuck dengan
perasaan yang lama dan baru mau move on. Waduh, gimana ini? Ini nggak apa-apa ya teman-teman. Masih ada tahun 2023 atau mungkin menjelang akhir tahun mungkin kalian dapat. Gimana pun ini cuma prediksi. Jadi aku lebih melihat untuk orang yang pile nomor 2 ini lebih memilih diri sendiri. Untuk sendiri dulu, kenapa? Karena masih banyak PR yang harus kalian kerjakan. Pertama, di sini ada kartu 3 Pentacles. 3 Pentacles menandakan bahwa kalian di sini masih terjebak pada masa lalu, sakit hati. Mungkin kalian diposisikan menjadi orang ketiga dan kalian merasa tidak dipilih. Di sini kalian makin menjadi orang yang tidak mudah percaya lagi sama orang, apalagi laki-laki ataupun wanita. Ataupun gendernya kedua-duanya. Intinya nggak percaya sama orang ya. Kalian akan lebih selektif untuk memilih pasangan, bahkan banyak yang nggak cocok. Di sini ada kartu King of Cups ya, menandakan bahwa kalian di sini lebih seperti kayak orang yang benar-benar penuh dengan penyesalan. Kenapa aku mengambil keputusan ini? Kenapa aku nerima dia kalau taunya aku sakit hati seperti ini? Di situ ya. Jadi kalian di sini energinya itu belum maju. Menjelang akhir tahun ataupun pertengahan bulan, sekitar 6 bulan pertama, kalian baru menyadari bahwa aku tuh ingin bahagia. Aku baru mau bahagia dan di sini aku akan mencari orang yang tepat sasaran untuk aku. Jadi kita akan lihat alam bawah sadar kalian ya di sini. Apa yang mesti diperbaiki? Ya, di tahun 2002. Jadi ini lebih bukan ke siapa orangnya, tapi lebih mengenal siapa diri kamu supaya kamu bisa lebih move on. Jadinya nasihat ya. Di sini ada kartu The Star. Ada kartu Ace of Wands. Dalam hal ini jangan pernah untuk menyalahkan diri sendiri. Ya, keinginan apapun yang kamu lakukan nggak pernah salah. Tapi cobalah untuk lebih semangat dalam menemukan pasangan, lebih semangat dan lebih seperti kayak harus ada planning gitu loh. Kamu punya target. Nah, di sini susun sebuah rencana dan target. Oke? Kapan nih kira-kira aku harus berhenti menyalahkan diriku dan maju gitu. Jadi aku harap tidak sampai dengan akhir tahun 2022 kalian sudah punya pasangan di sini. Ada kartu Five of Wands. Ya, ini dari dalam diri lagi ya, teman-teman. Nah, harus kalian putuskan perasaan yang tidak pede, perasaan tidak dihargai, perasaan yang membuat kalian itu demotivasi. Kalian harus berpikir bahwa nggak perlu untuk menyenangkan semua orang. Ya, karena semua orang itu belum tentu suka dengan kita. Kamu harus tahu itu dulu. Jangan pernah memaksakan, kalau kamu suka sama seorang, jangan memaksakan dia untuk suka sama kamu. Dan kamu jadinya kayak ngestak sama dia. Itu energi kamu di sini aku lihat kayak kekunci. Kenapa? Karena kamu masih mengharapkan misalnya orang yang sama. Kamu mengharapkan dia sevisi semisi sama kamu. Kamu berharap dia milih kamu. Tapi di sini kenyataannya pun suka berbeda. Ada lebih baiknya adalah dalam pertengahan tahun pertama, kamu di sini lebih self healing dulu. Kalau kamu sudah bisa benar-benar melepaskan masa lalu dengan orang yang lama, itu baru terbuka jalan keluarnya. Karena di sini aku melihat pada akhirnya toh walaupun lambat, kamu di sini akan pergi melangkah. Karena kamu rasa aku sudah saatnya mencari kebahagiaan di sini. Ada kartu The Death. Ayo, ada awalan baru, ya. Menjelang pertengahan tahun ada awalan baru dan ada kartu The Justice. Awalan baru yang sudah kamu pertimbangkan. Oke, aku berpikir mana yang lebih baik dan buruk buat aku. Jadi kamu tuh baru kebuka setelah setengah tahun pertama di tahun 2022. Dan aku masih melihat memang, mohon maaf, belum ada yang kelihatan jodohnya di 2022 untuk kamu. Tapi bagusnya adalah kamu sudah bisa mulai sedikit-sedikit, aku bilang sedikit-sedikit ya, itu self-healing. Self-healing.
Kalau misalnya kamu sudah self healing, maka kamu bisa namanya menarik orang yang mungkin jauh atau menarik jodoh. Tapi bukan untuk menarik orang masa lalu, menarik orang di masa depan, karena kamu di sini kalau kamu sudah self healing akan terbuka untuk auranya. Di sini aku akan kasih kalian beberapa tips karena aku melihat di sini kamu tuh kayak stress levelnya tinggi. Oke, stress levelnya tinggi. Jadi aku benar-benar harus kasih kalian tips ini. Ini di luar dari rencana sebetulnya. Kartu pendamping orakelnya cocok hanya ini. Do it in slow motion. Nah, untuk memilih satu pasangan, cobalah untuk pelan-pelan gitu loh. Nggak usah dikejar-kejar waktu, nggak usah dikejar-kejar umur. Kamu harus konsentrasi. Kamu harus bisa menghadirkan dirimu utuh dulu, ya, supaya kamu nggak terlalu mikirin hal ini. Kamu harus perbaiki diri dulu. Reduce dulu stres kamu. Nih, yang kedua, go to center of yourself. Kalau kamu stres mengenai jodoh, mengenai apapun yang menghambat, cobalah untuk meditasi, diam sejenak dengan cara menutup mata. Kalau kamu bayangkan kamu berada pada tengah-tengah ruangan yang gelap, ya, kamu cuman ada di situ dan kamu disentrong di situ. Nggak ada siapa-siapa yang bisa nolong kamu. Nah, kamu bayangkan kamu harus kan minimal gimana ya? Ibarat kamu udah di dalam ruangan kosong, nggak ada siapa-siapa, ibarat kamu di panggung sendirian, disentrong lampu highlight dan banyak penonton. Yang kamu lakukan apa? Kamu harus membuat mereka terhibur, bukan? Ibaratnya kamu harus mulai untuk mengatasi rasa takut dalam diri kamu sendiri. Kemudian kamu harus bisa untuk membuat satu pertunjukan. Nah, kalau dalam meditasi kamu membuat satu pertunjukan untuk membuat dia ketawa. Boleh gerak, boleh apapun, kamu bayangin itu. Kalau kamu berhasil membuat dia tertawa, berarti kamu sudah menunjukkan adanya peningkatan perubahan dalam diri kamu. Itu penting. Kenapa? Kalau kamu tidak seperti ini, kamu tidak akan terbuka untuk yang lain. Kamu nggak akan lebih terbuka untuk bisa kenalan. Kamu di sini kayaknya perasaannya males, takut, tertutup karena kamu udah ada band, udah ada tembok di sini. Kemudian kita lihat lagi ya, agak banyak ini ya. Relax your head area. Tetap harus tutup mata. Kemudian kalau misalnya bisa bagian telinga, dagu, gigi, mulut, lidah, hidung, kepala, tengkorak kamu direlakskan. Pokoknya untuk beberapa menit kamu harus relax, ya. Harus banyak-banyak berlatih meditasi, relax, tidur yang cukup. Kemudian supaya nggak kayak dikejar-kejar waktu. Kapan nikah? Kapan dapat pacar? Kapan ini? Kapan itu? Kok kayaknya nggak ada yang mau sama aku setelah bertahun-tahun? Berarti dari diri kamu kurang terbuka, kurang menarik. Dan gimana caranya kamu bisa menjadi orang dan pribadi baru yang lebih positif dan lebih upgradable? Gitu. Di sini kamu terlalu banyak anxiety, terlalu banyak ketakutan. Kalau tidur itu kayaknya nggak cocok, ya, nggak cocok untuk istirahat. Kamu maunya kerja, kamu kayak dikejar-kejar penagih hutang, debt collector, kayak gitu. Kamu harus bangun, wake up dari realita. Dalam kehidupan ini ya, kamu tuh adalah pemeran utama dari badan kamu sendiri. Gitu loh. Setiap bulan, kalau minggu ya, kalau nggak bisa bulan, kamu tuh mesti punya papan jurnal, teman-teman. Kertas aja deh, A4 kalau nggak. Nah, kamu di situ harus bisa namanya membuat apa aja to-do list yang membuat kamu tuh happy dalam hidup. Misalnya, kamu manggil orang spa ke rumah, kamu mungkin kalau buat cowok, oke, aku koprak-kaprek
mobil, motor, ganti spare part baru, whatever you like. Aku ke tempat yang aku belum pernah temui, atau aku datangi. Kok temui? Tempat yang gak pernah aku datangi. Coba untuk berinteraksi dengan orang baru yang gak pernah aku temui. Perbanyak teman, ikut komunitas. Nanti di sana pasti kan ketemu jodoh kok. Nih, kalau misalnya kamu lagi ada waktu luang bekerja, coba deh jalan-jalan pelan, jalan dari satu tempat ke tempat lain, ya. Sangat-sangat lambat, jadi jangan jalan cepat, jadi jalan lama aja, santai, relax gitu. Nggak usah dipikirin jodohku kapan datang, jangan ya. Dan di sini kamu bisa menamakan feeling kamu tuh apa? Dengan cara apa? Nutup mata, bayangkan bagian dari badan kamu itu punya nama masing-masing, ya, dan tanya ke dia, kamu gimana? Kamu capek apa enggak? Observasi, jangan cuma dianalisa, cari tahu penyebabnya apa. Nah, contohnya nih, kamu banyak pikiran nih mengenai jodoh, berarti dari hati dan juga dari kepala. Kamu harus observasi dan optimalisasikan, fokus di kepala kamu. Apa sih yang membuat mindset kamu itu begini? Apa sih yang membuat kamu tuh berpikir harus cepat dapet jodoh, harus kayak kejar-kejar apa? Apakah faktor orang tua, faktor keluarga, faktor teman, atau gengsi? Coba deh, buang mereka semua, nggak usah pikirin, just be yourself. Kalau memang belum jodohnya mau apa? Gitu ya. Jadi kamu harus tahu mana bagian perasaan kamu yang sakit. Perasaan kamu ada di kepala, kebanyak pikiran, di dada, sesek. Kalau mau nangis, nangis aja, nggak apa-apa. Dengan begitu kamu bisa namanya healing. Bentuk healing itu nggak cuman kita merenung, kita baca doa, kita meminta sama yang kuasa, tapi bentuk diam dengan cara membiarkan semua orang mau ngiyung-ngiyung. Aku ngebaca ini sampai kayak ngantuk loh. Karena mungkin aku nyerap energi kamu itu bener-bener banyak. Aku kebayang di hati aku tuh kayak ada orang yang kayak dikejar-kejar, kapan nikah, kapan dapet jodoh, kapan ini, kapan itu. Sementara kamu stress level dari kerjaan kamu aja udah banyak. Ingat loh, semua ini akan datang secara naturally, nggak perlu dipaksa. Mulai sekarang gimana caranya kamu open, membuat dirimu lebih menarik. Perlu ikut yoga, mempercantik diri, memperganteng diri. Jangan nggak punya pasangan, nggak dirawat. Nah ya, jadi untuk kamu yang milih file nomor 2, mohon maaf sekali, memang di tahun 2022 intinya kamu harus tetap self healing dulu, karena semesta belum memberikan yang memberikan jalan jodohnya. Belum, aku bilang belum. Mungkin di pertengahan tahun baru nanti kelihatan. So, jangan menyesal, jangan ulang-ulang mau pilih yang mana. Kok kayaknya nggak resonate, Kak. Sabar, kalau kamu udah milih ini ya, inilah PR-nya. Oke? See you, I love you, bye-bye. Hai buat kamu yang memilih file nomor 3 dengan kartu ini. Kita akan coba shuffle dulu. Kita akan lihat kira-kira siapakah yang akan datang sama kamu, orang baru atau orang lama. Wow, ada 4 of coins. Wow, 6 kelis. Teman-teman, aku bisa melihat orang ini sudah kamu kenal, tapi bukan berarti kamu ada komunikasi, ya. Di sini kamu sudah kenal rekan kerja, rekan bisnis yang sudah lama. Jadi ini termasuk hubungan baru karena kamu tidak terlalu ngeh gitu. Rekan kerja, rekan sekolah, teman-teman dalam satu lingkungan.
Jadi nggak baru-baru banget. Di sini ada 3 coins. Kamu mungkin bekerja sama sama orang ini. Ya, ada kerja sama, belajar kelompok, whatever itu. Kalian di sini aku melihat memang saling ketergantungan ya. Aku melihat ada saling ketergantungan, saling kayak akrab, deket. Cuman kamu kayak nggak nyangka-nyangka kalau dia ternyata memang jodoh kamu atau pasangan kamu di tahun 2022 di sini. Di sini ada kartu Seven Wands dan ada kartu The Moon ya. Orang ini punya perasaan ke kamu itu malu-malu tapi mau. Udah lama dia suka ini, memperhatikan kamu, tapi dia kesannya kayak nutup diri. Di sini ada elemen Pentacles ya, yaitu Taurus, kemudian Virgo dan Capricorn. Itu yang paling kuat sih. Kemudian di sini ada Aries dan juga ada Scorpio. Kalian di sini benar-benar dikelilingi 3 elemen tersebut. Rata-ratanya memang mellow. Orang ini pengagum kamu sudah sejak lama. Dia rekan atau teman kamu, teman main. Tapi aku bilang ini adalah orang baru karena kalian belum pernah berhubungan sebelumnya secara romansa. Kita akan lihat lagi. Di sini ada King of Coins. King of Coins-nya sama-sama Pentacles ya. Orang ini jujur, dia suka bekerja, orientasi dia adalah uang, mengumpulkan uang, kemudian hidupnya itu stabil. Aku lihatnya dia merasa kayak sudah cukup nih di tahun 2002 untuk datang ke kamu. Ada Queen of Chalice. Dia tahu, dia mengekspresikan bahwa sebenarnya kamu ini orangnya lembut. Kamu nih orangnya butuh diperhatikan. Ya, bisa kamu laki atau perempuan. Tapi kamu nih orangnya memang butuh perhatian, butuh support. Jadi dia merasa selama ini mungkin kamu berdealing dengan orang yang tidak tepat. Ada kartu 7 sword. Ada kartu Page of Sword. Kerap orang ini ya, aku lihatnya suka curi-curi pandang ke kamu. Dia melihat ada kesempatan, dia jadi orang yang menawarkan bantuan sama kamu. Jadi dia tuh sepertinya punya sisi posesif. Sisi posesifnya apa? Dia nggak mau kesaing sama yang lain gitu. Jadi kalau misalnya kamu butuh apa, dia selalu gercep sama kamu ya. Orang ini sudah kamu kenal lama, sudah akrab, dan kemudian aku melihatnya juga Page of Wands di sini menandakan selalu ingin terkoneksi sama kamu. Kalian mungkin udah ya kayak apa ya, teman akrab lah, ngobrol sama dia, kayak sisi-sisi friendzone. Kayak nggak enak di friendzonein. Ada kartu The Devil di sini. Dia itu punya sisi ingin namanya bersama kamu dalam jangka waktu panjang. Dan di sini ada Nine of Coins. Kebahagiaan kamu tuh adalah kebahagiaan dia juga. Jadi kalau misalnya dia bilang di sini kayak aku itu berusaha untuk mensupport kamu, tapi ya sebisa aku gitu loh. Dengan harapan di sini dia bisa terus nyambung sama kamu, menunjukkan bahwa kamu itu memang pantas untuk diberikan kebaikannya. Kayak gitu. Jadi di sini ada perjuangan, dan aku lihat orang ini nggak sungkan ya untuk kayak bantu kamu secara finansial. Kemudian dia juga stabil kok hidupnya.
bukan yang kekurangan materi. Walaupun memang tanpa status mungkin sama kamu, tapi aku melihatnya orang ini adalah orang yang tulus memberikan bantuan secara nyata, nggak cuman gombal-gombalan doang. Ya, kalau kalian di sini di tahun 2022, kalian di sini posisinya single ya. Kalian boleh sama orang ini. Tapi kalau misalnya karmik lagi, sebaiknya dilupakan sampai dapat orang yang tepat. Atau di 2022 kalian putar lagi ini. Berarti energinya mungkin sudah update, oke? Tapi ntar aku akan buka lagi. Akan buat lagi. Aku akan buat lagi karena udah out of date. Ini kan untuk ramalan tahun depan gitu. Kemudian di sini aku juga melihatnya elemen-elemennya banyak elemen dari dari Gemini, Aquarius, Libra, Capricorn. Elemen bumi kuat ya di sini. Jadi Taurus, kemudian Capricorn, Virgo. Aquarius. Itu yang kuat sih. Di sini ada The Empress. Berarti benar prediksi aku, orang yang udah nyaman sama kamu. Jadi nggak jauh-jauh, ya temen, dalam friend zone, dalam office zone, manapun itu, community zone, ini ada. Nggak jauh-jauh dari dia lagi, tapi bukan orang yang pernah masuk atau entering ke dalam percintaan kamu. Bisa jadi kalian tahu kalian ini sudah PDKT, kalian sudah banyak jalan sama-sama, kecocokan, tapi tiba-tiba waktu itu nggak milih kamu. Karena ada alasan tertentu. Kemudian, kita akan cek lagi orang ini dengan menggunakan kartu afirmator yang berbeda. Kita lihat untuk afirmator orang ini bagaimana. Di sini orangnya pada masa lalu mungkin dia suka kayak ngecengin kamu. Kadang-kadang kamu tersinggung sama dia ya. Dan kamu di sini sepertinya tidak begitu ambil pusing gitu. Nah, orang-orang ciri-cirinya suka ngomong sepak ke kamu, atau mungkin kalau kamu melakukan apa atau kamu dengan orang baru, dia mungkin tidak memberikan support sama kamu. Kalian kadang-kadang suka berantem kecil ya. Kayaknya orang udah tahu lama ini. Bahkan dia tahu kali teman sekolah kamu dari awal-awal kamu kerja, dia tahu semua. Di sini ada curiosity. Dia itu sebenarnya pengen sih kayak ya ketemu sama orang baru, bukan kamu gitu ya, karena tidak mau karena tidak mau membuat hubungan ini tuh runyam sebetulnya. Tapi kayaknya di tahun 2022 dia udah nggak tahan lagi gitu loh. Kayaknya daripada kamu kesabut sama yang lain, mendingan aku deketin gitu. Di sini ada komitmen yang dia berikan karena dia sudah tahu kamu luar dalam. Bisa jadi kalian di tahun 2022 di sini akan ada sebuah komitmen. Aku bilang kan di sini dia sudah persiapkan semuanya. Mungkin dia sudah mulai nyegel rumah, sudah mulai ngisi rumahnya, dan tinggal cari pendamping kayak gitu. Aku melihat di sini hubungan kalian itu tarafnya sudah bagus. Jadi selamat buat kamu yang memilih PL nomor 3. Di sini mungkin kamu tidak akan kekurangan. Kamu dapat pasangan yang benar-benar sudah mempersiapkan sejak awal karena dia sudah tahu kamu dan dia persiapkan buat kamu tanpa ngomong. Demi menjalin namanya koneksi yang berkesinambungan. Penerimaan. Ketika dia sama kamu, dia sudah tahu baik buruk kamu. Kamu udah cerita mungkin sama dia sedalam-dalamnya kamu, dan dia di sini menerima. Oh ya, mungkin kamu sudah berganti-ganti pasangan. Sementara dia waktu itu cuma satu.
Dia ada rasa sedih, oh ya udahlah, mungkin bukan aku yang dilihat. Dia menunggu supaya kamu tuh ngomong sebetulnya sama dia waktu itu, tapi kayaknya I don't think ini waktu yang tepat, dan diundur-undur sampai tahun 2022. Di sini dia bersikap care, dia punya taktik, dia tahu gimana cara masuknya ke kamu. Dikala kamu bete, dia mungkin pergi dulu, nunggu kamu yang hubungin dia. Dia tahu kamu akan cari dia, karena dia merasa pelindung kamu adalah dia. Kamu adalah tambatan hati yang udah dia suka dari lama, tapi baru bisa sekarang karena dia sudah well prepare banget. Harus nunggu sampai bertahun-tahun, 6 tahun lebih, bahkan dari kamu kecil nahan sukanya. Dia kayak punya semacam kayak di film-film gitu ya, berjanji bahwa akan membahagiakan kamu kelak. Kita temenan ya, kita nggak boleh putus ya, kita ini kita itu ya. Orang ini kerap memberikan kata-kata bijak sama kamu. Kalau kamu ada apa-apa, dia selalu melihat dari pandangan yang berbeda, dan itu selalu tune in sama kamu. Jadi kalau kamu sedih, kalau kamu apa, kamu ke dia. Wait and see. Nah, inilah yang ku bilang. Dia melihat dan menunggu dan melihat, sama aja ya. Di sini dia tuh tidak mau terlalu banyak berasumsi di awal-awalnya gitu loh. Tapi dia melihat bahwa tahun 2022 ini tidak se-stres di tahun 2021. Jadi ada kesempatan buat dia untuk bicara serius sama kamu, dan mungkin dia melihat kondisi kamu juga mungkin sudah sendiri di tahun 2022 ini. Gitu. Karena kan tahun 2021 tuh ibaratnya kayak kita tuh mengerjakan kembali sesuatu yang sebetulnya fondasinya juga nggak yang bagus-bagus banget kan. Nah, di sini hasilnya di 2022, everything will be clear. Ya. Jadi, ya, di saat itulah dia akan datang. Sekarang nggak usah berasumsi siapa-siapa dulu, tapi kalian tunggu dan lihat aja. Aku keluarin dulu ya untuk zodiak-zodiaknya di sini karena udah aku sebutkan. Di sini ada huruf W, Z, F, S, M, X, O, K, N, G, dan I. Gitu. Jadi ini adalah nama-nama orang yang sekiranya akan datang ke kamu. Gitu. Jangan terlalu banyak mikir, relax aja, enjoy dengan pembacaanku. See you when I see you, I love you, bye-bye.